cara kita bersikap ke orang lain, gimana cara kita ngerespon sikap orang lain kepada kita. Itu dua standar yang berbeda, jangan disamain dan jangan dibalik. Kalau sikap kita ke orang, maka sikap yang paling baik kita tunjukkan itu adalah sikap empati. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ra'fah. Apa itu ra'fah? Pengertian. Ra'fah itu jaga perasaan. Ra'fah itu gak pengen ngerepotin. Ra'fah itu gak pengen nyakitin. Ra'fah itu gak pengen nyinggung. Ra'fah itu gak pengen ngebebanin. Mungkin salah satunya empati. Itu sikap kita ke orang lain. Ini yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Tapi kalau orang ke kita, sikap kita adalah syarhus sadar. Apa syarhus sadar? Lapang dada, legowo kalau kata orang Jawa. Syarhus sadar. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau kita ke orang, ra'fah, jaga perasaan dia. Kalau orang ke kita, lapang dada. Jangan dibalik. Kalau kita ke orang, berharap dia lapang dada. Kalau dia ke kita, berharap dia empati. Ini egois nih. Ra'fah dong, jangan. Kalau orang ke kita, jangan minta dia supaya ra'fah, tapi minta supaya kita bisa berlapang dada terhadap kekurangan dia. Kan enak nih. Tapi giliran kita ke dia, kita ra'fah. Tapi kalau dibalik, giliran orang ke kita, harusnya dia ra'fah sama saya Ustadz, tapi dia tuh gak pengertian banget. Ini kebalik. Terus giliran kita ke orang lain, ya dia harusnya kan berlapang dada, kan saya manusia biasa. Dibalik lagi. Sikap ini yang selama ini ketuker. Jadilah banyak chaos. Kita dengan pasangan, kita dengan teman kos-kosan, dengan teman kuliah, dengan dosen, dengan murid, dengan orang tua bahkan. Orang tua meminta anaknya supaya ra'fah kepada dia, dan dia berharap anaknya juga lapang dada terhadap dirinya. Ini nih, anak juga kayak gitu ke orang tua, gak bisa. Makanya empati itu saya berharap gak bisa utuh kalau kita hanya bahas empati. Takutnya nanti kita berharap orang lain yang empati ke kita. Gak gitu, kita yang empati ke orang lain. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu, dan seterusnya. Allah pengen ngingetin kita. Kita tuh awalnya gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, gak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna, itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Gak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tempatnya cuma di surga. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Kalau kita ngerasa ada masalah antara kita dengan keluarga, dengan pasangan, padahal
kayaknya kita juga bingung masalahnya apa sebetulnya. Kadang-kadang masalah sepele tapi jadi rame. Kalau kita ngerasa hubungan kita dengan orang tua nggak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan teman kerja kita nggak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan tetangga nggak baik, maka hal yang pertama yang harus kita introspeksi adalah jangan-jangan hubungan kita dengan Allah nggak baik. Sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia juga menjadi renggang. Makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin senang. Dan Allah tuh senang banget sama orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, nggak enak gitu, itu salah. Manusia kalau kita banyak minta dia nggak suka, tapi Allah justru dia nggak suka kalau kita nggak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Orang yang nggak pernah doa itu adalah orang yang sombong, ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata, saya tuh nggak punya daya dan upaya sama sekali illa billah, makanya minta kepada Allah. Orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah, itu nggak bakalan. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Pakai Allah, andalkan Allah, berserahlah kepada Allah dalam urusan kita, sepele apapun. Bukankah Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam, minta aja sama Allah, yakin deh sama Allah. Kita aja bisa yakin sama makhluk, masa sama Allah enggak? Makhluk aja bisa sangat menjaga perasaan kita, masa Allah enggak? Makhluk aja nepatin janji banget, masa Allah enggak? Allah lebih daripada makhluk pastinya. Pas kita sholat ya, siapa yang ketika sholat berjamaah mendengar imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Kita kan sering dengarkan tuh itu kan, sehari minimal 17 kali. Sami Allah liman hamidah, 3 kata. Allah maha mendengar kepada orang yang memujinya. Itu kata imam. Imam kayak ngingetin makmum, puji Allah, Allah lagi dengerin nih, gitu kan maksudnya. Sami Allahu liman hamidah, kata imam. Kita langsung puji. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Begitu kita ngomong ini, tahu nggak apa yang terjadi? Malaikat itu akan rebutan. Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang enggak.
jangan berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Kepada siapa? Pendosa yang ngerasa, aduh kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih, gak akan diampuni. Kata Allah, kenapa kamu berpikir kayak gitu sama aku? Kamu hambaku, walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah mempersulit kamu untuk dapat ampunan. Jangan putus asa, minta ampun lagi. Ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi. La ubali, kata Allah, aku gak peduli berapa banyak dosa kamu. Coba sebaik apa Allah. Ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul. Ternyata tidur itu tidak membuat hati kita terobati. Tidur itu bukan istirahat batin. Tidur itu adalah istirahat zahir. Jadi kalau misalnya kita capek kerja, capek olahraga, capek fisik, kita bisa istirahat dengan cara tidur atau duduk atau santai atau ngopi, ngeteh dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan lelah batin, dengan capek hati? Bagaimana istirahatnya agar hati kita ini segar lagi, agar hati kita ini menjadi fresh lagi, agar hati kita ini menjadi semangat lagi? Gimana istirahatnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam surat Al-Muzammil cara istirahat hati. Setelah Nabi istirahat fisik dengan cara tidur, maka Allah mengajarkan Nabi cara istirahat hati, yaitu dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang tibra, wahai orang yang sedang tidur lelap, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari walaupun sebentar. Ternyata istirahat batin itu bukan dengan cara tidur, tapi dengan cara bangun. Istirahat hati itu bukan dengan cara berbaring atau duduk. Istirahat hati itu dengan cara berdiri, ruku dan sujud. Apa itu istirahat hati? Salat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi untuk istirahat batin beliau, mengistirahatkan hati dan jiwa beliau dengan cara kum, bangunlah wahai Muhammad. Bangunlah wahai orang yang sedang istirahat zahir dengan cara tidur lelap. Qumil lail, bangunlah dan pilihlah waktu istirahat yang paling tepat. Waktu istirahat yang paling baik untuk zahir kita, untuk fisik kita adalah malam hari. Begitu juga waktu yang paling baik untuk istirahat hati kita juga di malam hari. Cuman caranya berbeda. Istirahat zahir di malam hari dengan tidur, istirahat batin di malam hari dengan salat.